سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل المعروف في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi suratul Baqarah ayat 26 23 wa in kuntum 23 kan? 23 wa in kuntum ya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة
العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh yang ulun hormati, segenap jamaah, Bapak Ibu yang sama-sama hadir yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah di subuh ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga alhamdulillah Allah berikan kesempatan kembali guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruakan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita, yang mudahan kita khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih menjelaskan tentang masalah di surat Al-Baqarah ya. Dalam ayat ini, ayat yang ke-23 yang belum selesai, ini akan menjelaskan tentang tantangan terhadap orang yang kafir ya, yang menentang akan Al-Quran. Ditantang oleh Allah, sebagaimana dari awal pun juga sama sebetulnya. Pakai kalimat bahasa alif lam mim itu kan tantangan sebetulnya. Nah di sini betul-betul ditantang oleh Allah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa in kuntum, dan jika kalian itu fi raibin, berada dalam keraguan, ay syakin, ragu, mimma nazzalna, dari apa yang kami turunkan, ala abdina, terhadap hamba kami. Ada dalam qiraat lain itu membacanya itu ala ibadina. Kalau di sini yang abadina berarti yang dituju adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lang ibadina berarti yang dituju adalah Nabi Muhammad dengan umatnya. Fa'tu, maka datangkan oleh kalian, bisuratin, satu surat saja, min mislihi, yang sama dengan Quran. Wad'u, ajak pula, syuhada'akum, ay alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, min dunillahi, yang bukan Allah, selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak melakukan, walan taf'alu, dan tidak akan bisa melakukan, fattaqun nar, fattaqu, maka takutlah kalian, an-nar, neraka, allati waquduhan nas, yang mana dinyalakan itu nar itu, an-nasu, neraka, wal hijaratu, dan batu, u'iddat lil kafirin, disediakan itu nar itu lil kafirin, bagi orang yang kafir. Segitu dulu lah, segitu dulu ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kembali kepada kita tentang masalah orang-orang yang ingkar, tidak percaya dengan Quran, ditantang oleh Allah. Memang ada yang unik gitu. Caranya Allah menantang makhluk itu beda dengan kita. Kalau kita nih menantang makhluk tuh kadang-kadang pengen langsung ditonjok aja gitu. Langsung tonjok aja. Kalau Allah itu beda. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai ayat, maka kalau untuk orang yang mukmin tentu bertambah keimanan, bertambah keyakinan, bahkan bertambah dalam dirinya ilmu. Akan tetapi kalau bagi mereka yang ingkar terhadap Nabi Muhammad, begitu diturunkan Al-Quran itu malah makin jauh. Bahkan ketika mereka itu tidak percaya sama sekali dengan Al-Quranul Karim, Allah berikan tantangan. Pertama tantangan Allah itu,
Ada di dalam surat-surat yang lain itu menyebutkan bahwa datangkan satu Quran atau satu kitab itu disebut. Karena mereka tidak percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah, sehingga Allah pun berkata, "Qul," kata Allah, katakan dia Muhammad, "La in ijtama'atil insu wal jin," sungguh kata Allah, jika berkumpul antara manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan seperti ini Quran, la ya'tuna bimithli, mereka tidak akan bisa mendatangkan Quran. Bahkan walau kana ba'duhum li ba'din zahir, walaupun satu sama lain bahu membahu saling bantu, jin dengan manusia saling bantu untuk membikin satu Quran dan dibikin satu kitab, enggak bakalan bisa. Enggak bakalan bisa. Bahkan Allah pun menyebutkan, karena qul fa'tu bi kitabin, katakan ya Muhammad, fa'tu, datangkan oleh mereka itu bi kitabin, satu kitab, min 'indi ghairillah, selain daripada Allah. Kalau memang ada satu kitab yang diberikan itu, wa ahda minhuma attabi'uhu in kuntum shadiqin, kami akan ikutkan. Kalau memang itu ada satu kitab yang bisa didatangkan oleh mereka, kalau memang manusia itu benar. Dan itu tidak mungkin akan bisa mereka itu. Sehingga ketika mereka itu tidak bisa mendatangkan satu kitab atau satu keseluruhan dari Al-Quranul Karim secara seperti Quran, enggak bakalan bisa. Allah turunkan lagi. Kata Allah, am yaquluna iftara, ketika mereka berkata, am yaquluna iftara, mereka itu berkata iftara. Iftara itu bahasa itu yang menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu buatan sendiri. Nah, kalau memang itu Quran buatan sendiri, qul, kata Allah, katakan dia Muhammad, fa'tu, datangkan mereka bi asyri suwar, dengan 10 surat saja. Turunkan dari mulai dia itu ditantang satu Quran, karena mereka itu tidak bisa menantang satu Quran itu didatangkan, lalu Allah tantang lagi. Qul, katakan fa'tu bi asyri suwar, datangkan 10 surat sekarang, enggak usah 114 surat, 10 surat aja. Dan 10 surat pun enggak bakal mampu. Ketika 10 surat tidak akan mampu lagi, maka Allah pun turunkan lagi. Oktabnya kata Allah, wa in kuntum fi raib, jika kalian masih tetap berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, dari apa yang kami turunkan ke terhadap hamba kami, fa'tu bi suratin mim misli, datangkan oleh kalian satu surat saja, bi suratin mim misli, yang sama dengan Al-Quran. Dari mulai satu Quran 10 surat, lalu satu surat. Kurang apanya itu tantangan? Makanya ketika ditantang satu surat pun nggak ada yang berani. Bahkan dulu tuh ada yang namanya Musailamah al-Kadzab, kan? Musailamah al-Kadzab itu sebetulnya bertemu dengan Nabi Muhammad, itu harusnya jadi sahabat gitu. Cuman dia ingkar. Orang sahabat itu kan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun sesaat, tapi dia iman ke Nabi Muhammad itu adalah sahabat. Tapi kalaupun bertemu dengan Nabi Muhammad tapi tidak iman dengan Nabi Muhammad, ya tetap aja enggak boleh disebut sahabat. Namun Musailamah al-Kadzab tidak mau kalah. Langsung dia menjawab tantangan itu. Dia bikin Quran. Kan disebutkan tuh fa'tu bi suratin mim misli, didatangkan satu surat saja. Dia bikin satu surat. Cuman ketika dia sudah selesai bikin surat, sebelum dia kasihkan kepada umatnya yang percaya dengan dia sendiri sudah ketawa dengan apa yang dibikin. Dia ketawaan sendiri. Karena apa yang dibikin oleh dia justru menertawakannya diri sendiri. Coba bagaimana tidak ini? Musailamah al-Kadzab bikin begini. Kalau kita kan inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar.
Kalau Musailimah al-Kadzdzab itu inna a'tainakal jawahir fasalli li rabbika wajahid inna syani'aka huwal kafir. Belum disebarkan ke umatnya, dia sendiri sudah ketawaan. Lucu kan? Dia membuat satu surat yang mana harusnya dia sendiri bisa berimajinasi gitu ibaratnya. Tidak seperti Quran, tapi ini kan bahasa-bahasanya ada yang ngambil dari Quran sebagian. Berarti ini nggak mampu dia. Inna a'tainakal kautsar diganti oleh dia inna a'tainakal jawahir. Itu berarti inna a'tainanya sama. Berarti kan nyontek tuh berarti. Nyontek. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau dia diganti fasholli li rabbika wajahir. Diganti ujungnya aja. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau dia dibikin inna syani'aka huwal kafir. Berarti nyontek tuh dia, nggak mampu. Bahkan ada lagi satu lagi dia bikin. Kalau kita bacakan wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha. Kalau dia bikin itu wat tahinati tahna. Itu memang keluar dia. Bahasanya keluar memang, kalimatnya keluar. Tapi apa yang ditujukan mirip. Dalam tafsir itu disebutkan wat-tahinati tahna wal 'ajinati ajna wal khabizati khubza waswasaridatu tarda wal laqimatu luqma ihalatan wa sam'a laqad faddaltum ala ahlil wabar wa ma sabaqakum ahlil madar baqikum famna'uh wal maqbaru fa'wu wal baqi fanawi'uh. Itu kan mau membandingkan Quran ini. Seolah-olah dia hebat gitu. Menjawab tantangan apa yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ketika dia bikin itu surat, malah dia sendiri juga ketawa. Dan itu enggak mungkin. Makanya kalimat yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat pertama nih, wa in kuntum, pakai kalimat in. Ini berarti menunjukkan insyartiyah. Perlu dijawab. Bahkan ada yang membingungkan kalau ulama nahwu itu. In kuntum itu kan fi'il madhi. Sedangkan lampad roibin itu mustaqbal, berarti maju ke zaman fi'il mudhari. Ibarat bahasanya ini enggak nyambung ini. Allah menyebutkan zaman yang telah lewat, sementara yang di dalam fi'il zaman ke depan. Tapi bukan berarti tidak nyambung dengan apa yang disebutkan Allah. Sebetulnya ada tujuan. Kenapa kategorinya ini disebutkan seperti ini? Yang pertama zaman yang terdahulu untuk zaman yang sudah kelewat, sementara roibin ini menunjukkan zaman mustaqbal. Ini pemaknaannya bi annal istiqbal bin nisbati lidawam. Karena waktu zaman ke depan itu menunjukkan akan nisbat selamanya. Artinya wa in kuntum ala roibin, jika kalian selamanya berada dalam keraguan mimma nazzalna ala badina fatu gitu. Jika selamanya kalian itu berada dalam keraguan seperti itu dengan apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, ayo sekarang datangkan surat. Itu sebetulnya intinya. Karena ini menunjukkan bahwa orang yang ragu di dalam Al-Quran itu nggak bakalan berhenti gitu. Terus aja begitu. Selamanya akan seperti itu. Yang kedua, ada dalam kalimat roibin ini kan bimakna syak. Berarti in itu bimakna lisyak, artinya ragu. Ini memberikan faedah inna raibahum maskuk.
Berarti keraguan yang ada di dalam mereka itu maskuk di dalam Quran. Sementara Al-Quran itu adalah muhakkik, artinya jelas, nyata, betul. Lalu apa yang mereka ragukan itu? Berarti dalam artian ini memberikan isyarat bahwa innya itu in laik, artinya allaiku wal munasibu alla yakuna indakum raibin, artinya tidak pantas untuk kalian semua ragu di dalam Al-Quran. In masuk itu seperti itu. Jadi tidak pantas untuk kalian ragu di dalam Al-Quran, karena dalilnya jelas. Bahkan ada yang ketiga yang menyebutkan begini, in kuntum fi raibin, itu kan bimakna syakin, artinya keraguan. Min annahu min indillah atau min indi Muhammadin, apakah ini Quran itu dari Allah atau memang turunnya dari Muhammad? Nah ini kalau bagi mereka itu tidak ada kepastian. Bahkan ada yang merujuk kepada apa yang diturunkan ini adalah dari Nabi Muhammad. Makanya mereka ini ditantang oleh Allah dengan apa yang diturunkan itu. Wa in kuntum fi raibin, jika selamanya kalian itu dalam keraguan, kata Allah. Mimma, min berarti harap jar min. Maknya berarti isim mausul atau bisa jadi isim nakirah mausufah. Baliknya kemana ini? Harusnya ada baliknya ke yang dituju. Mimma nazzalna, dengan yang kami turunkan. Apa itu? Quran. Tapi mahdhuf ini, yang dirujuknya mahdhuf, dibuang, sehingga tidak ada rujukan. Berarti jumlahnya itu bisa jadi silah atau bisa jadi sifat dari jar majrur lafadz raiba. Berarti perkiraannya itu fi raibin kainin minal ladzi nazzalnahu au fi raibin kainin min kalamin nazzalnahu. Berarti untuk perkiraannya itu, jika kalian masih ragu dengan yang ada daripada apa yang aku turunkan, atau masih ragu dengan apa yang aku turunkan dari kalam yang aku turunkan, fa'tu bi suratin, datangkan satu surat. Terus yang ketiganya ala abdina, ala kan harf jar, abdi majrur, disandarkan lafaz ala ke dalam lafaz abdi, itu menunjukkan bahwa idopatnya idopat litasyrif, artinya suatu penyandaran kemuliaan. Ketika lafaz ala disandarkan kepada lafaz abdina, ini idopatnya idopat litasyrif, kemuliaan, memberikan isyarat kepada kita bahwa yang dituju ini adalah orang mulia. Siapa dia? Tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Disandarkan oleh Allah. Sama halnya dengan surat-surat yang lain juga akan begitu. Banyak yang disebutkan penyandaran-penyandarannya itu, seperti warafa'na laka dzikra, itu kalimat laka disandarkan ke Rasulullah. Itu menyodorkan idopat litasyrif. Dan di sini pun juga begitu. Ketika yang disebutkan itu adalah apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu dibenarkan oleh kita, maka otomatis berarti apa yang didapat oleh Nabi Muhammad kita pun bisa dapat. Ketika kita ini membenarkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ala abdina, kan idopat litasrif itu disebut penyandaran kemuliaan. Berarti yang disandarkan ini adalah orang yang mulia. Ketika kita membenarkan orang yang mulia, maka kemuliaan itu pun insya Allah kita dapat semua. Makanya di dalam kalimat abdina itu bisa ditujukan kepada hanya Nabi Muhammad saja, atau bisa jadi ala abdina itu adalah Nabi Muhammad dengan umatnya seperti kita semua. Karena berdasarkannya begini, yang dimaksudkan dalam qiraat itu adalah jamak seperti itu.
Nabi Muhammad dengan umatnya kumpulannya. Karena li'annal mukadziba, karena sesungguhnya orang-orang yang membohongkan Nabi Muhammad itu mukadzibun li ummati, maka sama saja membohongkan dengan umatnya juga. Maka otomatis ketika umatnya dibohongkan, umat Nabi Muhammad pun juga dibohongkan. Makanya inilah pentingnya idopat di tasrif itu. Ketika kita ini merujuk kepada Nabi Muhammad, berarti apa yang didapati oleh Nabi Muhammad, umatnya pun juga dapat. Kemuliaan dapat. Kalau orang itu membohongkan kepada Nabi Muhammad, berarti dengan umatnya pun dibohongkan. Itu makanya kalimat abdina ini banyak ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksudkan itu adalah Nabi Muhammad dengan kita sebagai umatnya. Itu kan. Terus Fa'tu bi suratin, kata Allah. Ayo datangkan satu surat mim mislih seperti Al-Qur'anul Karim, yang mana percis seperti Quran dalam bilaghahnya, itu dalam urutan bahasa, atau wa husnul ta'zim wa husnul nazam, runtuyan-runtuyan kaidah-kaidahnya atau ikhbarnya daripada yang ghaib, surat-suratnya dari awal sampai akhir. Paling tidak kan satu surat itu 3 ayat aja, paling tidak kan, karena paling sedikit ayat itu kan 3 dalam satu surat itu. Inna atayna 3 ayat, terus wal asri 3 ayat. Paling tidak kata Allah 3 surat, 3 ayat saja. Kalau nggak percaya dengan Quran, ayo datangkan 3 surat aja. Bahkan ulama memastikan jangankan 3 ayat, 2 ayat aja nggak bakal bisa, 2 ayat aja nggak bakal bisa, apalagi 3 ayat gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang lagi nih, jika 1 orang 2 orang tidak bisa, sekalian dah wad'u syuhadaakum min dunillah, wad'u, ajaklah sekalian, undang-undang semua syuhadaakum. Syuhada yang dimaksudkan ini ada yang menyebutkan ilahatakum, Tuhan kalian yang mana kalian sembah itu Tuhan. Ayo ajak semua, sesembahan itu ajak semua, kata Allah. Yang memang kalau bukan Allah yang itu, ayo ajak semua, wad'u syuhadaakum. Ada yang kedua dinamain syuhada itu karena mereka mengira bahwa yashhaduna lahum yaumal qiyamah, apa yang mereka sembah itu semuaan akan menyaksikan nanti di yaumil qiyamah untuk mereka. Maka disebut syuhada oleh Allah karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka sembah itu nanti di yaumil qiyamah katanya akan menyaksikan mereka juga. Kalau memang kata Allah mereka itu bisa menyaksikan, ayo wad'u, undang semua untuk bikin seperti Al-Quran. Ayo bikin. Kalau itu semuaan bukan Allah, gak bakalan bisa dah, gak bakalan bisa. Bahkan orang-orang yang selalu menolong kalian kan, ay ghairihi la ta'ainikum, selain daripada Allah yang kalian bisa minta tolong ke situ, ayo semuaan ajak. Itu dari mulai pejabat-pejabatnya ajak semua sampai bawahannya ajak semua, kata Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian merasa jadi orang yang benar. Benar yang mana maksudnya? Karena mereka selalu berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah yang membuat Quran. Berarti kalau Nabi Muhammad bisa membuat Quran, fa'alu dzalik, ayo lakukan juga seperti itu. Kenapa? Fa innakum arabiyyun, kata Allah kan gitu.
Kalian kan bangsa Arab, fasihat dalam berbicara seperti Nabi Muhammad. Kalau memang Nabi Muhammad bisa, kenapa tidak Ikam tidak bisa? Kan gitu. Kesimpulannya kan gitu. Kalau kita menuju kepada orang itu menganggap dia bisa, kan sama-sama. Dia orang Indonesia, bahasanya Indonesia, sama dengan kita gitu. Pasti bisa engkau juga. Ibaratnya seperti itu. Tapi nggak bakal bisa dah. Nggak bakal bisa. Karena memang ini mukjizat. Bahkan kata Allah, wa illam taf'alu. Fa in berarti ini harap syarat lagi nih. Harap syarat, perlu jawaban. Sedangkan lam harap nafi. Jazm. Fa illam taf'al. Jika tidak bisa melakukan. Itu bahasanya bahasa. Jika kalian tidak bisa melakukan dengan apa yang aku tantang itu, dan wa illam tafalu walan tafalu, dan memang tidak akan bisa gitu. Ini berarti ada yang membuang nun ini. Asalnya wa illam tafaluna walan tafaluna, dibuang. Kenapa mesti dibuang nunnya? Lantaran ada harap jawazim, lam. Lam itu adalah harap jawazim, sama dengan lan. Lan pun juga untuk memberikan sukun. Makanya walan taf'aluna jadi walan, asalnya taf'aluna jadi walan taf'al. Asalnya taf'alu jadi walan taf'al. Yaf'aluna yaf'aluna. Datangkan lam yaf'al. Lam yaf'alu lam yaf'al lam taf'al lam taf'alu. Walan taf'alu, dan kata Allah enggak bakal bisa. Jika kalian memang tidak akan mampu memberikan itu Al-Quran atau membuat satu Quran, dan walan tafalu, dan tidak akan mampu, kata Allah. Jadi Allah sendiri sudah menyebutin dah. Memang nggak bakal mampu itu, nggak bakal mampu. Kalau kita ini tidak akan mampu seperti itu, fattaqun nar, kata Allah. Takutlah kalian dengan neraka. Yang mana neraka ini? Allati waquduha, yang dinyalakannya itu nar itu annas, orang-orang manusia, wal hijarah, dan juga batu. Bisa nyalanya itu neraka itu dengan dua bahan, manusia dengan batu. Manusia yang mana tentunya ya? Mudah-mudahan bukan kita yang semua. Tentunya manusia yang kafir, yang ingkar, yang tidak mau turut dengan aturan Allah. Hanya dengan itu manusia itu neraka itu nyala gitu. Nggak nempel ke tanah gitu. Nggak nempel ke air, nempelnya kedua bahan, manusia yang ingkar dengan batu. Bahkan suatu ketika sahabat itu pernah nanya ke Rasulullah, jadi sahabat itu mendengar satu dentuman batu yang dahsyat. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu? Kata Rasulullah, itu adalah batu yang mana hari ini baru sampai ke keraknya neraka. Itu terjadi, batu itu dilemparkan 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu dilempar batu itu ke dasar neraka. Baru nyampe sekarang, ada dentuman. Saking dalamnya itu neraka. Tak kata Allah, kalau misalkan tidak percaya dengan Al-Quran, ayo sakutlah dengan neraka. Yang mana ini neraka bisa nyalanya itu aja dengan manusia, dengan batu. Batu yang mana yang dimaksudkan itu? Batu yang selama ini bukan batu semuaan, bukan batu semuaan yang ada tentunya.
Batu yang dimaksud itu adalah asnamahum, batu-batu yang dipahat, yang disembah oleh mereka, patung-patungnya mereka. Jadi berhala-berhalanya yang selama ini mereka itu sembah, nanti itu berhala itu akan dilempar sama-sama dengan mereka. Loh kalau manusianya, kita percaya manusianya itu adalah diperintah. Loh kalau batu, apa dosanya batu? Kalau manusianya kan diperintah untuk beribadah ke Allah. Kalau batu tidak ada taklif kan? Tidak perintahan. Lalu kenapa dilempar ke situ? Karena alasan yang batunya itu dilempar bukan berarti batu itu bersalah, akan tetapi itu merupakan ihanatan la'ibadiha. Itu adalah penghinaan kepada mereka yang menyembah itu batu. Karena liyu'adzabu biha la lita'dzibiha. Allah Subhanahu wa taala itu menyiksa mereka bersama dengan batunya, la lita'dzibiha, bukan menyiksa batu. Bukan menyiksa batunya. Karena batunya kan tidak wajib ibadah kalau batu. Batu tidak disuruh sholat, tidak disuruh puasa, tidak disuruh zakat, apapun hukum syariatnya batu kan tidak. Tapi kenapa batu dilemparkan ke situ? Itu bentuk penghinaan bagi mereka yang selalu menyembah-nyembah batu. Itu bukan berarti Allah nyiksa batu. Bukan berarti Allah nyiksa batu itu. Banyak kan batu-batu. Kalau dihitung dari mulai batunya dari dulu sampai saat ini pasti banyak tuh. Ya, yang dilemparkan ke neraka itu banyak batu. Ada yang bertanya waktu itu, siapa kemarin yang bertanya tuh? Kalau enggak salah, yang nanyanya itu kenapa bisa jadi beda-beda akidahnya, cara penyembahannya, padahal kan dari yang sama itu Nabi Adam alaihissalam. Sebetulnya ada di dalam keterangan itu tuh. Jadi yang pertama kali diturunkan ke dunia itu kan Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu memang satu tujuan semua. Ketika Nabi Adam alaihissalam punya anak, terus kemudian yang lainnya, itu sama, satu akidah. Ada yang menyebutkan sampai ke Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Sis, terus Nabi Idris, bahkan sampai Nabi Nuh alaihissalam. Dari sampai Nabi Nuh alaihissalam itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Nah ketika di zaman Nabi Nuh inilah mulai perbedaan itu. Ada yang menyimpang ke sana sini itu dimulai dari situ. Makanya yang masuk ke ranah ke ranahnya kapal Nabi Nuh itu alaihissalam, itu tidak semuanya orang yang mukhlisin. Ada juga yang sebagian yang masih juga menghujat Nabi Nuh. Nah berarti itulah cikal bakal daripada perikhtilafan dalam masalah agama. Kalau dari Nabi Adam sampai Nabi Idris tuh nyaman. Adapun itu pembunuhan Habil dengan Kabil itu kan bukan dasar agama. Dasarnya adalah iri kan. Asal muasalnya kerusakan itu memang dari itu, bukan dasar perbedaan dalam masalah akidah asal. Tapi kesininya perbedaannya akidah, saling bunuh itu gara-gara luar akidah. Itu. Nah kalau dikumpulkan dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai ke zaman sekarang, itu batu pasti banyak tuh. Bahkan yang dibikin oleh bapak Nabi Ibrahim aja berapa juta itu. Bapak Nabi Ibrahim kan agar itu produsennya berhala itu. Luar biasa. Sesama rindaan belinya itu dari situ. Itu Nabi Ibrahim. Ada. Bahkan ketika baginda Rasul membebaskan kota Makkah itu kan di sekeliling Ka'bah itu ada patung-patungnya 360. Itu di sekeliling Ka'bah itu 360 patung itu. Dari dalam dengan di luar itu. Semuaan punya fungsi masing-masing. Ada yang menyembah ke Tuhannya yang sebelah sini, sebelah sana. Beda semua.
Walaupun itu patung sama-sama duduk di situ. Kalau misalkan Bapak pengen lancar usaha, patungnya yang ini disembah-sembah gitu. Kalau pengen bebinian yang ini gitu. Patungnya itu beda-beda. Karena mereka meyakini semua patungnya itu punya fungsi beda. Itu punya fungsi beda. Itu batu-batu yang dijadikan oleh mereka sesembahan, semuanya nanti akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala berikut dengan mereka. Karena itu merupakan penghinaan yang mereka sembah. Dan bahkan ini neraka dinyalakan dengan manusia dan batu itu, uiddat lil kafirin. Itu disiapkan, dicawiskan atau disediakan kepada mereka yang ingkar, yang kafir. Yu'adzabuna biha, ini disiksa semuanya dengan neraka itu. Naudzubillah, summa naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita semua dipindahkan dari neraka. Dah cukup ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallahu hayyakum ajma'in. Khudmah safa wa tamakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'alimin anta rizquna al-wasi'ah wa anta rizqul amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama tid'un fil hasya taraha wa hina man zaha badrul agisha'an lahu tawarraqa subuhu fi kafayya wa antasabaha.